jangan lupa pakai masker, kemudian nanti jaga jarak selama pelaksanaan praktikum, biar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan semuanya kan ya. Tapi kita inginnya melaksanakan praktikum ini jadi bagaimana baiknya gitu loh, maksudnya ada yang ada nilai tambah lah untuk kalian. Jadi biar tidak online saja ya. Memang yang online yang jauh atau yang tidak di kampus, atau kalau kalian memang posisinya sudah di Surabaya, konfirmasi saja ke asisten. Jadi nanti bisa dihitung paling enggak itu tidak hanya 2. Tadi kalau memang kalian sudah ada di Surabaya, silakan ke kampus saja ikut untuk praktikum di kampus, meskipun mahasiswanya maksudnya lebih dari 2 orang kan, biasanya institusi saya kan 2 orang, kalau kalian tidak yang kampus. Tapi kalau memang ada yang lebih, satu kelompok itu ada yang posisinya di Surabaya lebih dari 2, silakan konfirmasi ke asisten biar nanti disiapkan agak banyak. Nanti akan saya katakan ke asistennya. Baik, untuk materi hari ini saya akan menjelaskan mengenai konstruksi umum alat ukur. Jadi sebelum kita masuk ke alat ukur, sesuai dengan rencana saya, alat ukur akan kita lakukan dengan metode presentasi, nanti jenis-jenisnya. Ya, jadi sudah ada 4 materi besar yang akan saya bagi beserta siapa-siapa saja yang ada di kelompok tersebut. Nah, presentasi dimulai minggu depan, nanti akan saya bagi secara acak untuk siapa saja di kelompok yang pertama yang presentasi di minggu depan. Nanti ada 7 orang yang akan saya pilih untuk melakukan presentasi minggu depan. Baik, hari ini kita akan masuk ke konstruksi alat ukur. Saya akan menjelaskan mengenai materi ini. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaannya langsung ya. Jadi setelah saya, maksudnya pada saat saya menjelaskan, apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan langsung ya. Jadi dengan mungkin bisa raise hand, ataukah langsung interupsi penjelasan dari saya. Materi ini sudah saya upload di Classroom, jadi teman-teman juga bisa memperoleh materi ini ya. Jadi secara umum, konstruksi umum alat ukur itu dibagi menjadi 3, ya. Jadi 3 bagian. Jadi alat ukur itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah sensor, kemudian yang kedua pengubah, dan yang ketiga yaitu penunjuk atau pencatat. Jadi kalau kita ingin melakukan pengukuran, otomatis ada 3 komponen yang harus ada, yaitu objek ukur, kemudian ini ada alat ukurnya, dan kemudian ada pengukurnya. Baru kita bisa melakukan pengukuran. Lalu secara spesifik, alat ukur sendiri itu juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sensor, pengubah, dan penunjuk atau pencatat. Sensor merupakan bagian peraba atau penghubung yang berkontak langsung, yang bersentuhan langsung dengan objek ukur. Ya, jadi dia kontak langsung dengan objek ukur. Kemudian dia bisa juga bersifat non kontak. Jadi sensornya itu bisa kontak. Jadi dia itu yang berhubungan langsung dengan objek ukur dalam hal dia bisa kontak ataupun non kontak. Jadi non kontak itu bisa dengan sensornya itu berupa cahaya atau listrik, ataukah dia menggunakan udara.
Kemudian untuk pengubah, ya pengubah ini yaitu untuk meneruskan, mengolah, mengubah isyarat untuk diperbesar atau diperjelas. Jadi di sini sifat dari pengubah ini untuk mengolah hasil yang didapatkan oleh sensor. Jadi sensor itu mendapatkan feedback ya dari objek ukur. Jadi sensor itu mempunyai sinyal yang ingin diteruskan atau informasi dari objek ukur. Nah, mengubah ini dia harus mengolah, kemudian mengubah isyarat yang dari sensor ini agar bisa dibaca atau bisa ditunjukkan oleh penunjuk atau pencatat. Nah, kemudian untuk bagian penunjuk atau pencatat, jelas dia harus menunjukkan hasil pengukuran. Jadi dalam bisa dalam skala biasa ya, atau digital, atau pencatat dengan berupa grafik ataupun cuman berdasarkan laporan printout, laporan pengukuran seperti itu. Nah, untuk kita masuk ke pengubah, kita langsung masuk ke pengubah karena pengubah ini yang banyak sekali macamnya. Jadi dia bisa dibagi menjadi 6 pengubah, yaitu yang pertama pengubah mekanis, kemudian pengubah optis, ini mekanis ya. Jadi pengubah mekanis, mekanis optis, elektrik, optis elektrik, pneumatik, dan optik saja. Jadi di sini ada 6 pengubah yang bisa untuk digunakan mengolah atau mengubah isyarat dari sensor untuk bisa ditunjukkan oleh penunjuk atau pencatat. Pengubah mekanis yang pertama yaitu berdasarkan prinsip kerja kinematis yang meneruskan serta mengubah gerakan. Jadi biasanya dari gerak translasi menjadi gerak lain. Jadi biasanya gerak rotasi. Jadi sama-sama dari kinematis ke kinematis ya. Jadi dari translasi ke rotasi atau dari rotasi ke translasi. Jadi contohnya ini adalah jam ukur dan mikrometer. Jadi dari gerak translasi ini contohnya adalah jam ukur dan mikrometer. Translasi maksudnya itu adalah naik turun atau ke samping kanan dan kiri. Kemudian untuk rotasi dia berputar. Jadi kan kalau jam ukur ini dia sensornya geraknya translasi, yaitu naik ataukah turun. Kemudian sistem pengubahnya yang di tengah ini, sistem pengubahnya yang terdiri dari pegas spiral, roda gigi. Nah, dia ini nanti akan mengubah naik turunnya sensor ini menjadi, kita tahu bahwa dial indikator atau jam ukur itu penunjuknya atau jam ukurnya itu adalah dia berputar. Nah, pengubah ini akan mengubah gerakan translasi menjadi gerak rotasi untuk menunjukkan hasil pengukurannya. Nah, begitu pula dengan mikrometer. Mikrometer ini sensornya kan maju dan mundur, tetapi kita tahu bahwa penunjuknya kita putar.
Nah, dari pengubah yang di tengah ini dia bisa mengubah gerak translasi kanan dan kiri dari sensor untuk berputar, penunjuk angkanya itu berputar atau rotasi. Kemudian pengubah mekanik optik. Jadi merupakan prinsip kerja gabungan, yaitu pengubah mekanis yang biasanya berupa batang kinematis dan pengubah optik sebagai pemantul berkas cahaya. Jadi di sini mekaniknya, pergerakan sensornya itu dia mekanis, tetapi nanti penunjuk atau penunjukan hasil dari pengukuran itu ditunjukkan dengan cahaya atau optik. Jadi silinder pengukur ini adalah silinder pengukur dan ini adalah skalanya. Jadi ini gerak translasi naik dan turun dari silinder ini. Kemudian hasilnya ini kan dia pengubah ini dan ini, jadi pengubahnya ini satu. Dia mengubah gerak turun dari sensor, kemudian menggerakkan kaca ini yang disinari oleh cahaya untuk jadi kaca ini nanti akan kita tahu dari skala pengukuran yang dihasilkan dari ini alat ukur kedalaman ini. Jadi dia naik turun, kemudian ini nanti akan gerak, tapi dia bukan menggunakan jarum, tapi menggunakan cahaya. Sehingga ini disebut sebagai pengubah mekanik optik. Lalu pengubah elektrik, mengubah isyarat perubahan besar non-elektrik, misalnya perubahan panjang, dari sensor yang telah melalui pengubah primer, yang biasanya berupa pengubah mekanis, yang kemudian menjadi isyarat perubahan besaran elektrik. Jadi ini sama seperti, mirip seperti mekanis optik ya, jadi dia harusnya, dia sudah gerak sensor itu mekanik, tetapi nanti hasil dari pengukurannya yaitu ditunjukkan berupa elektrik. Kalau tadi yang sebelumnya adalah menggunakan cahaya, ya jadi gerakannya ini menggunakan cahaya. Kemudian kalau ini dia hasilnya akan digunakan menggunakan elektrik, yaitu berupa kapasitor. Jadi dia nanti sensor di sini, gerak translasi sensor ini akan berhubungan dengan pengubah di sini. Nah, pengubah ini bisa nanti mengubah delta L dari sebuah kapasitor. Jadi ini ada pengubah kapasitif, di sini ada kapasitor. Ya, plat kapasitor. Jadi nanti dia diubah delta L-nya. Nah, diubah delta L ini bisa menyebabkan perubahan voltase. Jadi perubahan voltase ini yang nantinya akan terbaca yang merupakan fungsi dari jaraknya. Jadi akan berubah L ini akan berubah dan kemudian akan merubah V0-nya ini. Nah, V0 dari V0 yang terbaca ini nanti akan diubah lagi ke dalam sebuah sistem dan tergantung ya. Jadi ini bisa untuk kedalaman, entah itu untuk sebuah ukur ketinggian. Nah, itu bisa menggunakan ini. Jadi nanti ini diubah lagi menjadi satuan lainnya. Lalu ada pengubah optik elektrik.
Yaitu contohnya menggunakan fotosel sebagai salah satu dari komponen dari sirkuit elektronik. Jadi apabila intensitas cahaya yang diterima oleh fotosel berubah, maka arus listrik pada sirkuit elektronik pun akan berubah. Jadi ini contohnya adalah fotosel. Ini ada fotosel yang ada di sini. Jadi yang menjadi sensor atau pengukuran itu yang adalah pelat yang bergerak ini. Jadi pelat ini itu yang berupa sensor. Jadi dia yang menerima sinyal. Jadi dia menerima sinyal, kemudian dengan bantuan sinar lampu ini, kemudian ada kondensor dan ada pelat diam, kemudian ada fotosel. Jadi nanti di sini hasil dari pengukuran dari pelat diam ini hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti pengukurannya bisa seperti ini, posisi semulanya, kemudian kalau dia bergerak bisa bergerak lagi. Nah, ini nanti dia memiliki arti atau dia menunjukkan hasil pengukurannya itu seperti ini. Jadi kan kalau dia platnya bergerak ke sana, kalau ini berdasarkan sensor yang objek ukurnya. Jadi sensor ini bergerak berdasarkan objek ukur, kemudian dia plat ini yang akan ditunjukkan. Kemudian melalui hasil dari gambar seperti ini, contohnya ada gambar seperti ini, jika berubah, maka ini adalah hasil pengukurannya. Nanti ini ditransformasikan lagi, artinya ini seperti apa, artinya ini seperti apa. Di bagian penunjuk. Lalu pengubah pneumatis, ya, pengubah pneumatis ini dia bekerja berdasarkan suatu gejala dengan menggunakan aliran udara. Jadi dia menggunakan bantuan aliran udara ya untuk melakukan atau mengubah data yang diterima oleh sensor. Jadi sensornya ini ada benda ukur. Jadi ini untuk mengukur diameter efektif dari sebuah benda ukur. Jadi ini dialirin udara. Ya. Nanti dari udara ini tekanannya akan berbeda kan, tekanannya berbeda, nanti akan dia terbaca di sini nanti barometernya. Nah, dari hasil ini nanti yang akan ditransformasikan dalam sebuah data. Ini dalam sebuah pengubahan pneumatis itu berlaku perumusan kepekaan seperti ini di F per di A2 sama dengan B. F itu adalah kecepatan aliran. Kemudian A adalah luas penampang efektif ini. B yaitu faktor kepekaan. Jadi tergantung dari konstruksi sirkuit aliran udara dengan tekanan dan kecepatan aliran udara yang ditentukan. Lalu yang terakhir adalah pengubah optik ya. Jadi sebagai pembelok berkas cahaya yang menembus atau memantul
dari suatu objek sehingga terbentuk suatu bayangan. Jadi kalau di sini dia pure menggunakan optik ya, jadi bisa seperti kaca pembesar, kemudian lensa pengukur jarak yang berdasarkan cahaya ya, yang berdasarkan cahaya, kemudian loop ya, mikroskop, lensa pembesar itu dia menggunakan pengubah optik. Jadi dia memakai sifat dari kaca pembelokan cahaya dengan menggunakan lensa, jadi dia bisa menunjukkan hasil data yang sesuai dengan objek ukurnya. Dan biasanya sih langsung dengan mata ataukah nanti dengan dengan bantuan mal. Jadi nanti ada mal itu seperti cetakan ya, jadi cetakan ukuran. Jadi kalau seumpama dia sudah diperbesar, seumpama alat tersebut memang bisa memperbesar sampai 20 kali gitu ya. Jadi bayangannya itu nanti akan kita mal. Kalau seumpama itu sudah ada kayak skala tertentunya, jadi kita bisa mengukur, oh kalau segini ini berarti sama seperti realnya itu seberapa. Ini contoh yang paling gampang yaitu pada kaca pembesar atau loop dan mikroskop. Nah, ini juga bisa menggunakan proyektor ataukah prinsip dari teleskop astronomis. Kemudian kita masuk ke penunjuk dan pencatat. Jadi penunjuk dan pencatat itu menunjukkan hasil pengukuran. Jadi penunjuk bisa dalam konteks skala atau angka dengan menggunakan jarum atau garis indeks, dan juga digital. Digital ini langsung berupa angka. Jadi kalau skala itu seperti penggaris, ya, garis indeks seperti itu ya. Kemudian kalau digital itu langsung keluar angkanya, baik itu mekanik maupun elektronik. Setelah itu untuk pencatat, jadi pencatat ini sistemnya bisa mekanik ataukah elektrik. Jadi kalau pencatat ini bisa berupa grafik seperti seismograf. Kalau kita tahu alat ukur gempa, yaitu kan dia memiliki pencatat yang keluar ya, hasil laporan alat ukurnya itu kita perlu membaca grafik dari jarum yang mencatat itu berupa grafik. Bisa juga seperti alat tensil stres ya, faktikometalurgi itu kan kalau kita ditarik itu dia keluar gambarnya ya, keluar grafiknya. Nah itu dia juga berupa pencatat dengan sistem mekanik contohnya. Penunjuk berskala. Jadi skala sendiri itu diartikan sebagai susunan garis dengan jarak tertentu, tetap atau menurut aturan tertentu yang menggambarkan suatu harga dan mempunyai arti tertentu, yaitu berupa artinya adalah sebuah kecermatan. Apa itu kecermatan? Jadi alat ukur itu baik atau tidaknya kualitas alat ukur selain dari konstruksinya itu juga dilihat dari kecermatannya. Kecermatan itu menunjukkan ukuran
Yang paling kecil jadi kecermatan ini adalah kemampuan ya. Jadi sebenarnya kecermatan adalah kemampuan dari alat ukur untuk menunjukkan skala paling kecil yang bisa dia tunjukkan. Jadi contohnya, kalau kita tahu kita pernah menjumpai penggaris, ya kita pernah menjumpai penggaris. Ada dua jenis penggaris ya dengan dua brand yang berbeda mungkin. Nah, brand yang mahal itu biasanya dia bisa menunjukkan sampai 0,5 mm. Pernah tahu ya, penggaris yang skalanya sampai 0,5 mm. Jadi kita bisa mengukur 1,5 mm, 2,5 mm, atau kelipatan 0,5 mm. Kemudian ada penggaris yang mentok, dia cuma bisa skalanya menunjukkan 1 mm saja. Skala penggaris itu biasanya kita lihat yang seperti ini ya, yang di penggaris itu. Nah, biasanya kan ini ada 0, terus kan 5. Nah, ini semua adalah milimeter. Nah, di sini tuh biasanya kan ada juga yang kecil seperti ini. Nah, jadi dia nanti bisa menunjukkan ada apa namanya ukuran yang kira-kira kalau dia ukurannya kecil sampai 0,5 mm dia bisa menunjukkannya. Kemudian cara pembacaan skala itu bisa dengan memenggal, membulatkan, dan menginterpolasi. Memenggal itu dan membulatkan itu biasanya keterulangan atau ketepatannya rendah, sedangkan untuk interpolasi kita membutuhkan skala nonius. Jadi yang bisa alat ukur yang bisa dilakukan interpolasi itu adalah alat ukur yang memiliki skala nonius, contohnya adalah mikrometer, kemudian jangka sorong, itu bisa menggunakan cara pembacaan skala interpolasi. Sedangkan untuk yang memenggal atau membulatkan itu biasanya kita jumpai kalau skalanya cuma tunggal tanpa nonius seperti penggaris, meteran, yang paling mudah ya, penggaris, meteran, busur berarti punya nonius juga. Busur masih punya nonius. Busur derajat. Telepon protektor juga masih punya nonius. Ya, yang paling mudah kita jumpai yaitu penggaris dan meteran. Ya, ini adalah skala nonius atau dimensi. Jadi ini bagaimana kita membaca skala nonius. Ya, ini bagaimana cara kita membaca skala nonius. Nanti di praktikum akan dijelaskan lagi oleh asistennya bagaimana cara membaca skala nonius ya. Jadi kalau ada dua pengukuran seperti ini, pengukuran dalam kondisi yang pertama, karena nolnya sudah bersentuhan dengan 2 ini, maka dia bisa kita artikan sebagai 2. Kemudian kalau dia nolnya ini ada di antara 3 dan 4, maka kita perlu melakukan interpolasi. Kemudian kita tahu bahwa interpolasi ini sampai seberapa. Jadi nanti di nonius ini ada banyak garis ya, selain satu garis ini ada banyak garis. Nah, nanti kita bisa cari tahu garis mana dari garis yang ada di skala nonius ini yang bersentuhan dengan garis skala utama. Setelah itu baru kita hitung berapa interpolasinya. Jadi akan saya jelaskan dengan menggunakan contoh saja. Nah, ini agak
kurang jelas. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat contoh kecermatan skala Nonius. Nah, jadi kecermatan skala Nonius dari sebuah Mr. Insut itu jangka sorong ya, atau busur bilah. Dan busur bilah ini bevel protektor. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi menghitung kecermatan. Kalau kita tidak tahu identitas dari alat ukur tersebut, maksudnya alat ukur itu kita tidak mengetahui atau tidak punya keterangan kira-kira kecermatannya itu berapa. Nah, itu kita bisa melihat melalui rumus skala terkecil pada skala utama. Dibagi dengan jumlah ruas skala Nonius. Jadi suatu alat ukur itu bisa memiliki jumlah ruas skala Nonius itu berbeda-beda. Semakin banyak skala Noniusnya, maka akan semakin cermat alat ukur tersebut. Tetapi yang perlu diperhatikan yaitu nanti dalam membuat skala Nonius, selain kita memang bisa meletakkan sebanyak mungkin skala Nonius pada konstruksi alat ukur tersebut. Tetapi perlu diperhatikan juga mengenai keterbacaan dari alat ukur tersebut. Jadi kalau alat ukur tersebut memang skala Noniusnya sangat panjang, sangat banyak, jadi kecermatannya akan bagus, tetapi kalau sukar untuk dibaca, nah itu juga akan menurunkan nilai dari alat ukur tersebut. Nah, sebagai contoh, kecermatan 0,1 ini besar skala utama besar U pada skala utama, maksudnya adalah skala terkecil dan skala utama adalah 1 mm. Kemudian jumlah ruasnya, jumlah bagiannya ada 10, sehingga dia bisa kita hitung menjadi kecermatannya 0,1. Nah, kecermatan ini bisa juga menunjukkan apakah hasil ukuran itu yang dilakukan oleh seseorang itu benar atau tidak. Jadi kalau kita punya kecermatan alat ukur 0,1, ya berarti kalau 0,1 atau 0,10 ini, jadi tidak mungkin akan ada pengukuran yang nanti hasilnya itu belakangnya adalah 0,15, 0,12, ya 0,13 ini tidak mungkin karena dia kelipatannya adalah 0,10. Jadi yang mungkin adalah 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, ini baru bisa dikatakan bahwa dia pengukurnya kita bisa ngecek. Jadi kalau semua alat ukur yang digunakan itu kecermatannya 0,1, kemudian dari hasil pengukuran itu kok tiba-tiba keluar ada ya 0, bahkannya cuma 5,13, 5,15. Wah, ini berarti pengukurannya ngaco. Orang yang mengukurnya tidak paham. Nah, kalau seumpama kecermatannya 0,05, nah 0,05 ini masih mungkin 5,15 ini dia masih bisa, tapi 0,13, 0,12 ini tetap tidak bisa. Untuk itu kenapa dalam suatu proses manufaktur pun juga ya, jadi kalau ada seorang R&D dia mengerjakan gambar,
kemudian dia mendesain, jadi dia mendesain kecermatannya sampai seberapa, ukurannya, toleransinya ditentukan. Kemudian tapi kalau toleransi dia yang dia tentukan itu ternyata tidak bisa terukur, intinya pabrik tersebut itu atau industri manufaktur tersebut tidak memiliki alat untuk sampai bisa mendeteksi kecermatan yang diinginkan oleh seorang R&D. Nah itu juga benar sebenarnya. Jadi itu sebuah kesalahan. Jadi seorang R&D dari suatu orang manufaktur itu harus tahu kemampuan dari pabriknya itu. Ataupun biasanya kalau dia subkon dan dia R&D-nya itu harus tahu pabrik subkonnya itu dia mampu sampai melakukan atau punya alat ukur sampai kecermatan seberapa untuk bisa mengakomodir benda yang dia ingin buat di sana. Jadi kalau bisa dibuat di sana tapi nggak bisa diukur untuk menentukan apakah itu sudah sesuai toleransinya atau belum, ya itu percuma gitu ya. Nah, untuk yang bevel protector atau pengukur sudut ini, jadi dia 1 derajat per 12, ruas 12-nya ini ada skala minusnya 1 per 12, jadi 1 derajat per 12 ruas ya. Maksudnya 1 derajat ini kalau dijadikan ke menit, itu adalah 60 menit dibagi 12, maka 5 menit. Ini 5 menit. Ya, ini saya berikan beruntung saya sudah kita bisa masuk ke materi ini sebelum tadi hukum. Biasanya kan nanti ada pretest ya, pretest ditanyakan bagaimana cara membaca ini. Jadi ini ada Mr. Insut atau jangka sorong. Yang di tengah ini dia adalah skala utama. Yang ini atas dan bawah ini dia adalah skala nonius. Bedanya yang atas dan bawah, atas ini untuk ukuran inch, yang bawah ini untuk ukuran milimeter. Nah, yang kita perlu tahu kan, kita tahu bahwa Mr. Insut ini mempunyai skala nonius dan dalam hal pembacaan skala berarti kita bisa melakukan interpolating atau interpolasi. Kita tentukan dulu kecermatan dari alat ukur ini berapa untuk menghindari kesalahan baca. Alat ukur ini kecermatannya berapa? Mungkin ada yang bisa membantu saya? Seperti tadi, skala kita pakai yang milimeter saja, yang bawah, skala bawah, jadi tidak pakai skala inch. Skala terkecilnya berapa? Silakan open mic langsung yang mau jawab. 0,05. 0,05, ini kecermatannya. Atau skala terkecilnya? Temannya ada yang jawab 0,05. Ada jawaban lagi? Semuanya 0,05? Nah, kita lihat kecermatannya tadi ya, yang saya katakan tadi, dia skala utama yang terkecil itu berapa? Yaitu adalah 1 mm. Ya, jadi ini kan tidak ada
skala kecil yang menunjukkan dia 0,5 mm, maka dia kecermatan skala itu adalah skala terkecil ya, skala terkecil dibagi jumlah ruas. Skala terkecilnya adalah 1 mm, ruasnya ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau lakukan 2, jadi ada 20 ruas. Nah, maka hasilnya adalah 0,05 mm. Ya, jawaban temannya tadi benar. Nah, setelah kita tahu kecermatannya, kita lihat posisi 0. Ya, kita angka 0-nya yang kita lihat. 0 itu berhimpit antara ini ya, 4,7 cm atau 47 mm. Hati-hati ya. Hati-hati satuannya, hati-hati. Atau ya ini atau dan terletak 47 mm dan 48 mm. Nah, kita ambil nanti adalah yang paling kecil ini dulu. Kemudian kita lihat dari skala Fronius yang di bawah ini, mana yang garisnya itu dia segaris dengan yang ada di skala utama. Nih, jadi akan ada kejadian seperti ini ya. Ini kita lihat, ini oh tidak sejalan, ini tidak segaris juga, oh ini masih tidak segaris ya. Nah, kalau kita tahu bahwa ini di sini kelihatannya kok yang 3, 4 juga bisa, 5 juga bisa. Kalau kondisi seperti ini, biasanya kita akan ambil yang tengah, karena dia paling sesuai. Nah, 4. Artinya di sini kan ini tadi satu ruasnya 0,05. Jadi ini 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 dan seterusnya. Ini ada kalau 4 ini maka dia adalah 0,4. Maka nanti kita tambahkan 47 ditambah 0,4 mm. Hasilnya adalah 47,4 mm. Hati-hati dengan satuan ya. Sorry, ini bukan 0,4. Nah, ini hati-hati dengan satuan. Ini benar sentimeter, yang ini milimeter, keluarnya sentimeter. Hati-hati dengan satuan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk terutama cara membaca skala mistar ini? Mungkin ada yang ingin ditanya?
Tidak ada pertanyaan ya, langsung ya. Oke. Iya, Bu. Yap. Sekarang ini ada contoh. Silakan dikerjakan ya. Ini ada contohnya di sini. Silakan dikerjakan. Nanti akan saya tunjuk ya. Saya tunjuk siapa yang menjawab. Jadi yang harus dilihat adalah berapa kecermatannya, kemudian hasil ukurannya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Saya mau istirahat sebentar.
Baik, sudah apa belum? Ya, saya panggil ya, yang nomor 1. Nomor 1, Agung Ruli. Agung Ruli, yang nomor 1. Silakan dijawab, Dek. Berapa kecermatannya, Agung Ruli? Suara saya terdengar ya? Mas, terdengar Bu. Oh. Terdengar Bu. Oke. Agung Ruli, kemana ya dia ya? Oh iya Bu, maaf. Ayo Dek, ini berapa kecermatannya? .05 bukan Bu? 0,05. Hasil ukurannya berapa? Itu yang ditunjuk panah itu Dek, yang dilihat skala non-Newsnya. Ini contohnya sudah ditunjukkan panahnya yang mana yang dilihat. Uh, 1,6 mungkin Bu, sentimeter. 1,6 cm. Mungkin ada teman yang lain yang punya jawaban yang berbeda, silakan. Saya Bu. Ya. Saya dapatnya 0,345 Bu. 0,345 Bu. Sentimeter ya? Iya Bu. Ada yang lain? Saya juga dapat segitu Bu, 0,345. Oh, oke. Baik, yang nomor 1 kecermatannya kita bisa lihat ya. Dia di sini alat ukurnya, konstruksinya dia ini satuannya dalam sentimeter. Nah, tetapi dia punya skala terkecil lagi, yaitu 1 mm. Di sini, ya. Ini 1 mm. Maka dia skala terkecilnya adalah 1 mm. Dibagi jumlah ruasnya. Ruasnya ini ada 1, 2, 3, 4, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 20. 20. Maka kecermatannya adalah 0,05 mm. Ini sudah benar. Kemudian hasil ukurannya, nah seperti saya jelaskan tadi, dia punya skala terkecil ya. Jadi yang kita lihat adalah nolnya, nol nonius. Ini dia berhentinya di mana? Dia berhentinya adalah di 0,3 cm atau 3 mm. Kemudian dengan menunjukkan ini dengan yang ada di panah ini bagian ini yang segaris. Kita tahu bahwa setiap ruas nilainya 0,05, maka kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dikalikan 0,05 adalah 0,45. Maka 3 mm ditambah 0,45 mm. Jadi hasilnya adalah 3,45 mm atau 0,345 cm. Ya benar.
Jadi jawabannya agumulum tadi salah ya. Itu deh cara membacanya. Kemudian yang nomor 2, Jobkil Martins. Jobkil Martins. Masih bangun, Dek? Jobkil? Halo. Ya, halo Bu. Ya, yang nomor 2, Dek. Kecermatannya berapa? Coba dijawab. Ayo tetap fokus ya, kita berpuasa harus tetap semangat. Ya meskipun ngantuk-ngantuk sedikit, oke lah, lumrah, tapi tetap semangat. Kecermatannya berapa, Dek? Yang nomor 2, Dek? Jokil, gimana? Belum dapat Bu. Belum dapat. Oke. Yang lainnya ya. Muhammad Reza. Muhammad Reza, yang Reza. Bukan Ada Bu. Oke. Berapa, Dek, kecermatannya? Kecermatannya harusnya 0,02 Bu. 0,02. Iya. Lalu hasil pembacaan ukurannya? Pembacanya saya dapatnya 0,374. Satuannya? Sentimeter. Oke. Baik, jadi kita lihat di sini untuk yang nomor 2, skala terkecilnya berapa? 0,05. 0,05. 0,05 mm. 5. Oke, 0,5 mm ya, atau 0,05 cm. Boleh. Ya, dibagi jumlah ruasnya 25. 25. Ya, jadi hasilnya adalah 0,02 mm untuk kecermatannya. Benar ya, 0,5 karena kita tahu bahwa ini dia ada sentimeter. Kemudian ini adalah 1 cm, berarti ini adalah 0,5. Jadi setiap satu ini dia nilainya adalah 0,1. Dan ada lagi skala yang bisa dia baca, setengahnya berarti dia 0,05 cm. Kemudian ruasnya ada 25. Kalau kita bagi, dia hasilnya adalah 0,02 mm. Oke, lalu hasil ukurannya dia sudah lewat di 0,35 ya, 0,35
cm. Kan dia sudah lewat yang kecil ini ya. Sudah lewat yang kecil ini, dari dia 0,35 cm ditambahkan ini setiap ruasnya dia adalah 0,02. Kalau sini dari 0,1 dia 0,2, jadi ini 0,24. 0,024 cm. Maka hasilnya adalah 0,374 cm. Atau 3,74 mm. Jadi harap hati-hati di satuan. Baik, yang nomor 3 sekarang Jokil paham ya? Jokil bisa mengikuti? Bisa, Bu. Oke, dipahami ya, Dek. Kemudian kita ke Pranata Adri. Yang nomor 3, silakan, Dek. Ya, Bu. Ya, nomor 3 gimana? Nomor 3 Kecermatannya berapa? 1/50 bukan? Berapa? 0,02. 0,022 mm. Ya, kita lihat paling kecil adalah 1 mm ya, skala utamanya. Kemudian jumlah ruasnya dia ada 50. Oh, benar. 0,02. Hasil pengukurannya? 0,3 Berapa? 0,3 berapa? Sebentar, Bu. Hmm. tiga 51. 0,35. Masa 1 belakangnya ya 2. Oke. Ingat ya, jadi kalau kita bisa cross check sendiri jawaban kita. Loh, kok 3,51 kan tidak mungkin karena kita punya kecermatan alat ukur itu 0,02 mm atau 0,002 mm. Jadi tidak ada hasil pengukuran yang belakangnya selain kelipatan 2, 4, 6, 8, dan 0. Ya kan 1, 3 nggak mungkin. 1, 3, 5, 7 itu tidak akan mungkin ada. Jadi kita bisa langsung cross check kan kalau kita tahu kecermatan alat ukur. Oh, itu tidak mungkin adanya 351 tadi. Ya, ini sudah benar ya, satuannya adalah cm. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk membaca jangka sorong jelas? Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Terima kasih sudah catat ya. Nah, sekarang kita ke ini bukan jangka sorong, sorry. Ini adalah bevel protektor. Ini salah ini. Ini bukan sering shoot, kalian ganti. Ini adalah bevel. Pengukur sudut. Pengukur sudut bevel protractor itu dia konstruksi secara umum dia konstruksi pembacaannya itu ada 2 skala nonius, yaitu skala nonius kanan dan skala nonius kiri. Jadi dia nolnya itu ada di tengah. Ini contohnya cuma sepotong ya. Jadi dia seperti ini. Ya, jadi dia seperti ini. Dan tadi di bawah ada noniusnya. Ini ada noniusnya kanan dan ada nonius kiri. Kemudian dia skalanya juga ada skala kanan dan ada skala kiri.
Ini nolnya di tengah. Ini terus ini 10, 20, ini 10, 20, 30, dan seterusnya. Ini sampai 90. Ini sampai 90. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai kira-kira kita bisa lihat ukurannya itu yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Jadi posisi 0 itu seperti ini ya, 0 ketemu 0. 0 ketemu 0, ini adalah posisi 0-nya. Nah, kapan kita menggunakan skala nonius yang sebelah kiri, kapan kita menggunakan skala nonius yang sebelah kanan. Kan ada dua dia kan. Skala nonius pun ada dua di 0, 30, 60, ya ini juga 30, 60. Kanan dan kiri. Nah, untuk yang skala kiri ini, jadi kita lihat yang di kiri. Skala kiri digunakan apabila kita lihat skala utamanya dia bergerak 0 ke 90 itu ke kiri. Arah kiri, ya. Ini 0, 0-nya di sini. Jadi bevel protektor itu bisa nanti di kuadran 1 dia ke kanan, kuadran 1 ke kiri, saya lupa kanan atau kiri, pokoknya dia bisa ganti-ganti. Nah, untuk tahu kita bisa membacanya yang noniusnya ini kita cocokkan yang sebelah kiri atau kayak sebelah kanan, yaitu dilihat dari pergerakan angka ini, pergerakan angka skala utamanya. Kalau skala utamanya dia bergerak ke kiri, maka kita gunakan skala yang kiri, jadi 0 sampai 60 yang arah yang bagian kiri. Ini. Sama seperti jangka sorong, kita lihat mana yang garis. Kemudian kita lihat posisi 0-nya ini di mana. Posisi 0-nya ini dia ada di 40, ini 45, 47 derajat. Dan kemudian ini karena kecermatannya adalah 5 menit, maka ini jadi 1, 2, 3, 4. Jadi dia adalah 4 kali 5 menit, jadi 20 menit. Jadi 47 derajat, 20 menit. Kecermatannya dari mana? Ya, seperti, jadi bevel protektor itu biasanya mostly itu 5 menit yang umum. Bisa sampai 1 menit, itu berarti yang skala noniusnya detail, banyak. Itu jadi ini di sini contohnya adalah 5 menit itu 1 derajat dibagi 12 ruas. Jadi yang dihitung cuma ruas 1 ruas saja, jadi bukan 2 ruas. Jadi cuma ruas kiri atau ruas kanan, sama jumlahnya, ruasnya itu sama, yaitu sebanyak 12. Nah, kita tahu bahwa 1 derajat itu adalah 60 menit, jadi 60 menit per 12, itu 5 menit kecermatannya. Kemudian yang skala kanan, ini kalau kita gunakan yang skala kanan karena angka 0 berada di skala yang skala utama sebelah kanan, atau angka yang dari kecil ke yang besar itu mengarah ke kanan. Maka kita gunakan skala yang kanan. Noniusnya juga kita pakai yang kanan. Di sini dia bergerak 2 derajat, kemudian yang ditandai panah ini dia noniusnya membacanya 20 menit, jadi 2 derajat 20 menit. Ada yang ditanyakan? Bu, mau nanya, Bu. Ya, Itu silakan. kok bisa 2 derajat, Bu? Ini 2 derajat, ini 2, Dek. Ini kan skala utamanya di atas. Nolnya ya, kita lihat adalah angka nolnya.
nol dari nonius. Seperti di jangka sorong, kita cari tahu nol noniusnya ini berhentinya di skala utama yang berapa. Nah, ini kan nol. Iya, dia di sini kan posisinya. Oh iya Bu. Iya. Ya, oke. Jadi kan dia 2. Sedangkan ini tadi posisi nolnya dia ada di yang di sebelah kiri di sini. Nah, ini kan 40 skalanya ya, 47. Dia masuk di 47 terus diinterpolasi. Sedangkan yang kanan dia 0 nolnya di sebelah sini ya. Jadi nolnya membacanya adalah 2. Jadi kita ukuran skala utamanya kita cari tahu di posisi skala nonius 0 itu dia sudah lewat sampai seberapa di skala utamanya. Harus melewati ya. Jadi harus melewati, tidak boleh masih kurang terus kita lebih dekat ke yang kanan, itu tidak boleh. Jadi kita melewati. Jadi kalau yang di skala yang berikutnya itu belum sampai melewati, maka kita masih berpatokan skala utamanya masih yang di sebelumnya. Sudah paham ya? Ada pertanyaan lagi untuk bevel protektor? Ini nggak usah. Kita break dulu ya azan.
Baik, kita lanjut. Jadi ini contoh untuk skala non-use 2 dimensi. Ini contoh saja. Jadi kalau ada non-use itu selain dia bentuknya bergaris seperti itu, dia juga ada yang diagonal. Jadi ini dia lebih tingkatannya dia lebih akurat, cermat lagi untuk alat ukurnya. Ini juga ada skala non-use. Nanti silakan dilihat sendiri. Ini enggak, ini jadi ini ada ini. Kalau dilihat dari sini, ini skala utamanya. Kemudian skala non-use 1 itu adalah yang ini, kalau nggak salah yang ini. Ya. Kemudian yang diagonal ini adalah skala non-use keduanya. Kebalik. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi ini dulu dilihat yang datar dulu, kemudian dilihat perpotongan diagonal ini. Yang dilihat itu diagonal sama garis lurusnya ini. Jadi garis lurusnya ini yang sudah lewat 53,9, terus kemudian ada lagi yang bawah ini dia yang diagonal. Yang diagonal ini yang bersentuhan dengan garis skala utama ini yang mana? Nah ini nanti ada di yang kedua. Ini 53, ini 9, nah ini 9. Kalau yang model spiral ini skala non-use-nya, kemudian skala utama, kemudian ini yang non-use pertama, yang ini adalah non-use kedua, yang lingkar ini non-use yang kedua. Non-use pertama utamanya yang ini 0 sampai 10, kemudian yang 0 sampai 50 ini non-use yang kedua. Jadi semakin semakin banyak non-use yang bisa digunakan, itu semakin cermat alat ukur tersebut. Nah, sekarang cara membaca mikrometer. Cara membaca mikrometer itu dia ada di mikrometer, skala utamanya itu ada skala utama atas dan bawah. Jadi yang atas ini dia nilainya 0,1 cm atau 1 mm, dan yang bawah ini adalah 0,5. Jadi kalau di penggaris itu biasanya kita lihat antara skala 1 mm-nya dengan yang setengahnya ini dalam satu sisi. Kalau di mikrometer itu dia disajikan dalam dua sisi. Jadi ini kalau ini berarti nilainya adalah 1,5, ini nilainya 2,5 seperti itu. Nah, kemudian cara membacanya sama dengan mikrometer. Jadi kita lihat skala ini garis indeks pembacaan, dia ada garis indeks pembacaan yaitu dari konstruksinya mikrometer sendiri. Jadi berpatokannya bukan pada 0 tapi di ini alat ukurnya ini. Jadi kita harus membacanya benar-benar tegak lurus dalam bidang baca. Nah, ini nanti sudah lewat skala utama berapa. Kemudian baru kita lihat yang sejajar dengan garis tengah skala utama ini angka berapa. Ini. Jadi yang sejajar dengan ini. Nah, kebetulan yang ini adalah yang contoh pertama. Dia 6. Ya, 6. Kemudian skala non-use-nya yang terbaca
di sini, yang yaitu dia adalah 45, 46, 47, 48. Maka di pengukurannya adalah 6,48. Lalu perhatikan di sini itu bisa terjadi pengukuran yang sangat tipis ya, ini seperti ini 6,53 dan 6,98. Jadi terkadang dalam pengukuran itu garis pembacaan, indeks pembacaan ini sangat berhimpit dengan skala utamanya. Jadi sangat berhimpit dengan skala utama ini. Dan terkadang kita itu terkecoh dengan kondisi yang berhimpit itu tadi. Apakah pengukuran itu sudah masuk ke 6, semua ini ya, yang nomor 2, sudah masuk ke 6,5 ataukah masih di kondisi 6,4 sekian. Karena saking berhimpitnya, jadi kita agak ragu kalau semua berhimpit itu kira-kira dia sudah melewati 6,5 ataukah masih belum melewati 6,5. Artinya kalau masih belum melewati 6,5, dia masih dalam posisi 6,4 sekian. Nah, di sini kita cari tahunya adalah posisi dari skala Noniusnya. Kita tahu bahwa skala Nonius ini bergerak ke arah bawah ya. Jadi dia diputarnya itu ke arah bawah. Ini. Jadi diputarnya ke arah sini. Sana ya. Jadi nanti posisinya 0 ini akan mengarah ke bawah. Nah, di sini kata kalau seumpama kondisinya masih 0 itu berada di atas utama ini, jadi dia masih berada di sini nolnya, maka kita tahu bahwa kondisi ini skala utamanya itu dia belum masuk ke ukuran yang berikutnya, jadi dia masih 4 seperti ini tadi, 48 dan sebagainya. Nah, kalau seumpama dia nolnya ada di atas, di bawah seperti ini, maka dia sudah masuk ke pengukuran skala yang berikutnya. Jadi di sini ada 6, kemudian yang 5-nya kan tidak terlihat karena dia segaris. 5-nya kan segaris dengan garis indeks pembacaan. Tetapi kita tahu bahwa 0-nya sudah berada di bawah, maka kita bisa kasih pengukuran bahwa dia adalah 6,53. Kalau seumpama kita terkecoh, biasanya kita kalau kita tidak tahu prinsip ini, maka nanti yang kita baca itu adalah bisa-bisa pengukurannya 6,03 mm. Kalau kita tidak paham prinsip ini, kita akan mencoba melihat pengukuran ini hasilnya adalah 6,03. Karena yang 5-nya ini masih berhimpit dengan garis indeks dan kita tidak melihatnya. Nah, untuk kondisi yang satunya, nolnya di atas, jadi dia masih belum ke skala berikutnya. Jadi dia masih dalam kondisi 6,5 mm untuk skala utamanya ditambahkan dengan ini 0,48 mm, maka jumlahnya adalah 6,98 mm. Paham sampai sini teman-teman? Ada yang masih bingung? Saya lanjut ke
Nah, ini untuk mikrometer dengan skala minus yang bertingkat. Jadi seperti seperti Jaka Sorong tadi, dia punya banyak skala minus. Mikrometer jenis tertentu juga memiliki ada dual skala minus. Ini ya, jadi ada skala utama, kemudian skala putar, skala utama ini, dan ini yang kedua. Jadi kalau di skala putar ini dia masih ada di antara, tidak pas di garisnya, maka kita bisa menggunakan interpolasi lagi ke skala minus yang kedua. Ini hasil pengukurannya berarti berapa? 6,48 milimeter ditambah ini 0,007. Jadi 6,487 milimeter. Nah, itu tadi skala ya. Kemudian dengan skala dengan jarum penunjuk. Skala dengan jarum penunjuk biasanya digunakan untuk ukur pembanding atau komparator. Dan konstruksinya dia jarum bergerak relatif terhadap skala secara mekanik ataupun elektrik. Ya. Jadi ini seperti contohnya adalah skala yang ada di speedometer motor yang masih berputar, ada jarumnya itu. Nah, jadi ada jarum yang berputar terhadap skala tetap yang ada di motornya itu. Kemudian di situ ada, kalau kita menggunakan skala dengan jarum penunjuk itu sering terjadi adanya kesalahan paralaks yang mungkin bisa terjadi. Kesalahan paralaks ini yang disebabkan karena pembacaan posisi jarum itu tidak sesuai dengan bidang bacanya. Jadi karena mungkin terlalu kita membacanya harusnya tegak lurus, tapi kita terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Contohnya kalau kita melakukan timbang berat badan dengan menggunakan timbangan yang biasa, digital, itu kan ada jarumnya. Kalau kita lihat dari agak miring ke kanan ini dia menjadi lebih berat, kalau semua kiri ya, kalau ke kanan ini nanti dia bisa lebih ringan seperti itu. Jadi kurang sesuai karena terjadinya kesalahan paralaks. Jadi kesalahan paralaks ini terjadi karena mata tidak terletak pada bidang pembacaan yang sesuai. Kemudian bagaimana cara kita mengurangi kesalahan paralaks? Ya, jadi ada 3 cara, yaitu membuat letak jarum sedekat mungkin dengan bidang skala. Sedekat mungkin dengan bidang skala itu tidak boleh sampai bergesekan. Kalau sampai bergesekan maka akan ada faktor gesekan yang malah menjadi noise atau mengganggu skala tersebut dalam bergerak menunjukkan hasilnya. Kemudian menggunakan cermin pada bidang skala, ya. Jadi di bawah skala skalanya ini ada cermin, ini cermin, diletakkan cermin. Nah, kita bisa menggunakan cermin ini sebagai patokan apabila apakah posisi kita itu sudah benar atau masih belum benar. Jadi posisi yang benar itu adalah ketika kita membaca ukuran pada skala tersebut, di cermin tidak tampak ada 2 jarum. Jadi antara jarum yang sebenarnya dengan bayangan jarum itu terletak dalam satu garis. Wah, itu berarti posisi kita sudah benar. Tapi kalau kita tidak dalam
posisi pembacaan yang benar atau posisi yang rawan kesalahan paralaks tadi, maka akan ada cermin itu akan tampak dua jarum, yaitu jarum bayangan dan jarum yang sebenarnya, karena tidak dalam satu garis yang berhimpitan. Kemudian yang ketiga dengan menunjukkan sistem penunjuk optik. Jadi jarumnya itu terbuat dari cahaya. Jadi jarumnya itu merupakan pantulan cahaya yang skalanya skala tetap, tetapi jarumnya ini bergerak secara optik atau cahaya. Jadi dia berupa cahaya. Jadi kita langsung, kalau cahaya itu dia langsung menunjukkan ke arah skala yang sebenarnya. Jadi tidak akan mungkin terjadi kesalahan pembacaan karena dia akan menyala, skalanya menyala. Kemudian penunjuk berangka yang digital. Jadi digital bisa sistem mekanis, bisa sistem digital. Ini pasti sudah tahu ya. Kemudian pencatat ya, pencatat ini bisa diperlukan untuk mencatat hasil pengukuran. Jadi pencatat ini fungsinya ini bisa menjadi tambahan ataukah memang dia bagian dari penunjuk pengukuran. Jadi apa ya? Kan ada suatu alat ukur itu dia cuma bisa mencatat, tapi hasil ukurannya berapa itu kita harus menginterpretasikan dari hasil grafik yang dihasilkan itu tadi. Contohnya yaitu alat ukur tensil stres yang ditarik ya, digital itu, atau kalau kita tahu di alat ukur gempa, seismograf ya namanya. Nah itu kan dia menggambar ya, jadi dia getar itu dia menggambar, kemudian hasilnya itu kan kita perlu menginterpretasikan dari hasil catatan atau grafik yang dibuat oleh alat tersebut. Jadi ada dua sistem, yaitu sistem prinsip galvanometer dan juga ada prinsip servometer, servomotor. Jadi bisa menggunakan motor servo ataukah menggunakan galvanometer. Kalau galvano dia pakai ini ya, pakai apa namanya, magnet. Kemudian kalau servo itu dia pakai motor yang dikendalikan oleh tegangan, hambatan. Iya, hambatan dan tegangan. Baik, ini adalah slide terakhir dari konstruksi umum alat ukur. Mungkin ada pertanyaan? Oh, ya. Saya stop share dulu. Baik, kita itu dulu ya, teman-teman absen terlebih dahulu, sebentar. Saya buka dulu. Oke. Hampir lagi. Absen. Baik, silakan absen. Ini kodenya. Sudah terlihat, Dek? Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan absen. Sudah, Bu.
Oke, untuk materi minggu depan itu adalah sudah kita masuk ke materi presentasi. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi mungkin bisa untuk kelompok yang pertama yaitu dia presentasi mengenai alat ukur kontak. Jadi alat ukur kontak itu alat ukur yang dimana terjadi kontak antara sensor dengan benda ukurnya. Jadi contohnya yang paling mudah itu adalah jejak sorong, hygrometer, Doppler, terus kemudian jam ukur dan sebagainya. Jadi silakan dicari dan diamati sendiri kira-kira alat ukur apa saja yang masuk ke dalam alat ukur kontak. Nanti akan saya bantu coba untuk memberikan slide alat ukur kontak di minggu ke-7. Jadi maksudnya nanti saya akan buat di classroom minggu ke-7 ukur kontak dan presentasi, tapi ada materi yang dari saya juga. Maksudnya sebagai pegangan materi ya. Jadi teman-teman bisa melihat mencari materinya dari buku manapun, dari internet, kemudian jangan lupa disertai nanti ada sebuah video yang menjelaskan tentang alat ukur apapun ya, jadi dilengkapi dengan video. Nanti alat ukur kontak itu saya umumkan sekarang, nanti yang untuk kelompok yang lainnya akan saya buatkan tabel dulu, ini saya baru saja membagi, jadi untuk persiapan saja. Jadi alat ukur kontak silakan disiapkan. Ini ada 7 orang, ya, yaitu ada Daniar Agistiawardana, kemudian Faisal Dava Prayuda, Sunu Dwi Nugroho, kemudian Muhammad Husnir Rahman,
Muhammad Amin Nurdin, Yosef Ardiansyah Saputro, Ya, Bu. dan Dirga Hedi Taniara. Ya, yang saya panggil ini adalah kelompok satu yang menjelaskan mengenai alat ukur kontak dan akan presentasi minggu depan. Sudah jelas semua? Sudah ada 7 orang? Baik, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, nanti segala pertanyaan kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di WA grup ya. Setelah ini akan saya sudah membagi yang atau saya sekalian ya. Kemudian Boleh, Bu. untuk saya sekalian nanti saya tetap akan saya berikan. Untuk alat ukur non kontak yaitu materi yang kedua. Itu ada Imade Wirahaji Krishna, kemudian Muhammad Rofif Waji, Jesli Teonov Andi Lolusitorus, lalu ada Muhammad Reza Faras, ada Nicholas Pianino, kemudian Timothy Denzel Krisdito, dan Agung Ruli Prabowo. 7 orang. Kemudian yang kelompok 3 yaitu tentang blok ukur dan blok sudut. Ini ada kelompok ini ada 8 orang. Ya, ini ada Brilian Naufal Baihaqi, Muhammad Zakaria Dika Siswoyo, Brian Rasidi, kemudian Muhammad Rizky Ezeddin, Retno Tri Lestari, Derivata Niko Ardana, kemudian Fauzan Zaki Surya Putra, kemudian ada Farhan Ramadan Endianto. Ini kelompok 3 mengenai blok ukur dan blok sudut. Kemudian di kelompok 4 itu ada 7 orang. Ini nanti ada Muhammad Irfan Zidni, Jobgil Martin Suarez, Antomi Purba, Rizalaita Adi, Yohana Devita, Desi Deria, dan Pranata Adri Ferdianto. Baik, silakan disiapkan ya untuk kelompoknya masing-masing. Jadi mulai minggu depan kita masuk ke alat ukur, maksudnya alat ukur kontak. Kemudian minggu depannya lagi alat ukur non kontak. Itu 2 minggu berurutan. Nah, untuk yang kelompok 3 dan 4 nanti menunggu pengumuman dari saya. Kira-kira langsung ataukah maksudnya berurutan minggu ke-7, minggu ke-8 kan yang kontak dan non kontak. Kemudian minggu ke-9 ataukah nanti saya umumkan lagi minggu berikutnya karena ternyata harus ada itu dulu selingan yang harus saya berikan. Maaf Bu, Ya? boleh izinnya tidak Bu? Ya, Yang tadi materi kelompok 4 itu apa ya Bu? Tadi kurang dengar. Oh, kaliber batas ya. Kaliber batas. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Permisi Bu. Iya, silakan. Saya izin bertanya. Untuk presentasinya ini ada rules and regulations-nya kayak maksimal PowerPoint-nya apa gimana gitu? Untuk presentasi, biasanya kalau presentasi mata kuliah ini kurang lebih dari satu kelompok itu bisa sampai 1 sampai 1,5 jam untuk presentasi dan diskusi.
Ya, jadi presentasi dan diskusi. Nanti presentasinya, kalau presentasi materi kelompok 1 yaitu alat ukur non kontak, alat ukur kontak, nanti tolong dari kelompok 2, materi 2 yaitu kelompok alat ukur non kontak untuk menyiapkan 1 orang sebagai moderator yang membantu presentasi untuk kelompok yang pertama. Nanti yang kelompok kedua presentasi, kelompok ketiga ada 1 orang yang menjadi moderator dan seterusnya. Nanti ketika kelompok 4 yang presentasi, maka moderator dari kelompok 1. Ya, jadi tolong disiapkan di setiap kelompok itu ada moderator yang untuk memoderatori kelompok lainnya dalam melakukan presentasi. Berarti 1,5 jam itu 4 kelompok gitu ya, Bu ya? 1 kelompok sih. 1 kelompok 1,5 jam. Iya. Jadi alurnya presentasi materi, kalian presentasi materi 1 kelompok itu presentasi materi, kemudian tanya jawab. Jadi 1 kelompok 1 minggu. Nanti setelah itu ada dari saya apakah ada yang perlu saya jelaskan lagi, atau ada yang kurang, atau ada yang beberapa yang menyimpang, atau harus ada yang diluruskan. Nah itu nanti setelah kalian presentasi itu saya masuk. Oke, baik. Oke, sama-sama. Jelas ya teman-teman ya. Seperti itu regulasinya. Terima kasih sudah ditanyakan, jadi agak lebih jelas untuk teman-teman tidak bingung. Kalian boleh memberikan seperti contoh soal atau contoh kasus dalam penggunaan alatnya itu, kalau ada itu seperti apa, itu bisa dibahas pada saat presentasi juga. Jadi tidak harus mengacu, mungkin nanti akan saya berikan, bisa dari ditambahkan yang lebih baik lagi, karena slide yang saya punya itu based on buku, jadi terbatas. Nanti teman-teman jika punya pegangan buku lain atau dari video, dari internet, menemukan hal yang baru, silakan tambahkan. Ada pertanyaan lagi? Oke. Jika tidak ada pertanyaan, maka kuliah saya cukupkan sampai di sini. Harusnya dibuat, tapi saya sudah tidak kuat lagi untuk menjelaskan. Nanti kita akan lanjutkan materi sifat umum alat ukur. Sudah saya berikan materinya, silakan dibaca sendiri. Nanti jika ada kesempatan minggu depan ada waktu, akan saya berikan setelah presentasi dari temannya. Oke? Baik. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah hadir dalam kuliah hari ini. Tetap semangat meskipun dalam kondisi yang berpuasa, dan saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Jadi saya tutup kelasnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama CN ya kelasnya.